Sholat Idul Adha 1445 Hijriyah tahun 2024, di beberapa titik di kota Samarinda, salah satunya di Hotel Puri Senyiur Samarinda, ratusan warga juga melakukan sholat Idul Adha di hotel tersebut. Pelaksanaan sholat Idul Adha di Hotel Puri Senyiur, juga membawa berkah bagi sebagian warga Samarinda, di mana hotel tersebut menyediakan fasilitas tempat yang cukup aman, dan nyaman untuk pelaksanaan ibadah sholat Id. Sholat Id kali ini, selain dihadiri oleh sejumlah warga setempat, juga hadir beberapa tokoh masyarakat, direksi dan staf karyawan hotel, dan bahkan tamu Hotel Puri, bagi yang beragama Muslim juga ikut sholat Id. Juga diketahui bahwa grup Hotel Senyiur di bawah pimpinan dan selaku owner Haji Muhammad Jos Sutomo, selain menjadikan seluruh hotel Senyiur baik yang berada di Samarinda, Balikpapan, dan di Prigen Jawa Timur, sebagai tempat pelaksanaan sholat Id, juga menjadi wadah untuk pelaksanaan kegiatan keagamaan, seperti pengajian dan yang lainnya. Kemudian owner grup Hotel Senyiur, Haji Muhammad Jos Sutomo untuk Idul Kurban tahun ini, ia menyumbangkan sapi kurban sebanyak 15 ekor kepada masjid dan lembaga yang ditunjuknya. Di kesempatan itu yang menjadi khotib dan sekaligus sebagai imam dalam pelaksanaan sholat Idul Adha tersebut, adalah Ustadz Haji Susanto, dengan membawa tema hikmah peringatan Hari Raya Idul Adha. Ustadz Haji Susanto dalam khutbahnya menyampaikan, selain nilai pengorbanan dan nilai ketaatan ikhtiar yang dapat dipedomani dari lebaran Idul Adha atau lebaran kurban, ialah pentingnya peran keluarga dalam membangun pendidikan mental spiritual anak, sebagaimana dipedomani oleh Nabi Ibrahim alaihi salam pada anaknya, Nabi Ismail alaihi salam. Hari Raya Idul Adha ini juga bisa disebut dengan hari raya besar, Idul Kabir, karena mengingat peristiwa penting sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putra beliau yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada hari raya Idul Adha ini, mari kita bersama-sama belajar dari kesuksesan seorang Nabi Ibrahim, sebagaimana Imam Nawawi Al-Bantani menyebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad halaman 10, mengisahkan tentang Nabi Ibrahim ketika ditanya, apa alasan utama Allah mengangkat Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah atau kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim menjawab dengan 3 alasan. Yang pertama, Nabi Ibrahim selalu mendahulukan perintah Allah daripada yang lain. Yang kedua, Nabi Ibrahim selalu tawakal kepada Allah. Dan yang ketiga, Nabi Ibrahim selalu berusaha mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Lanjut kemudian ia tambahkan bahwa Nabi Ibrahim adalah sosok kepala rumah tangga, yang mengajarkan kepada keluarganya, istri dan anaknya untuk sebuah kebaikan, dan ketaatan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebuah momentum yang mengajarkan kepada kita bahwasanya satu negara besar ini bisa menjadi baik, bisa menjadi maju ketika diawali dari rumah tangga. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu mengajarkan kepada anak istri beliau untuk taat kepada Allah, kemudian membentuk keluarga yang baik, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dari keluarga inilah kemudian akan muncul kebaikan-kebaikan yang lain, baik itu nanti sifatnya kebaikan yang berhubungan dengan keluarganya sendiri ataupun dengan lingkungan sekitar. Dan ketika setiap keluarga itu kemudian baik, soleh, insya Allah akan berdampak kepada hal yang lebih besar. Nah, kemudian di sana ada beberapa episode yang dijelaskan dalam cerita Nabi Ibrahim ini, dari saat beliau kemudian bagaimana mendidik seorang istri, kemudian mendidik seorang anak, kemudian setelah mendidik tumbuh besar menjadi soleh, tentunya kemudian anak ini pun tanpa diperintah, tanpa disuruh pun akan menebarkan kebaikan di mana saja. Dari Hotel Puri Senyiur, pelaksanaan sholat Id Idul Adha 1445 Hijriyah, tim GA TV, Rusli mengabarkan dari kota Samarinda, Kalimantan Timur.